Okay, we will start now. But before we start, we have to pray first. Okay, let's pray together. Pray, begin. Okay, finish. Okay, I will call you one by one. Erlangga, Gilang, Alicia, how are you? Erlangga, Gilang, Alicia, Fanny. Yes, I'm fine. Gilang, Alicia, Fanny, Keisha, Cecilia, Putri, Natasha, Raihan. Can you hear my voice clearly? Yes. Okay, Fanny. Alicia. Asti Eliza, Haninur, Ayudia Tamara, Ayudia Sekar, Bagas, Marsha, Setia Mukti, Lia. Okay, now we will start to learn English and we will discuss some tests again. We will continue the test that have you got last week ago. Okay, I will start. Are you ready? Yes, I will ready. start. Yes, ready. Imanda ima. Okay, can you see my share screen? Yes, I see. Okay, good. Only Erlangga that have voice. Now, cuma Erlangga kayak yang punya suara hari ini. Sama tadi Alicia. Please the other, please speak up. Don't worry about the mistake. Please speak up. Try to speak English as well as you can. Sekali lagi, please speak up. Try to speak English as well as you can. Don't worry about the mistake. Okay, this is our presentation some weeks ago. And we have done some tests. It has done, ini sudah. In my memory. Nah, okay, we will start from this number. Kita akan mulai. We will start from this number. Sorry, previous number. Okay. Still same with the last meeting. You must choose the correct answer and write your answer in the chat box. And until after that, we will discuss together and I will show you the correct answer. Okay, from this number, it is a text. Anyone knows what kind of text is it? Anyone knows what kind of text is it? What kind of text? Jenis teks apa? What kind of text that I have shown? Yang sudah saya tunjukkan ini teksnya apa? Ada yang tahu? What kind of text? Air crash, bla 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 bla.
What kind of text? Ada yang tahu? Oke. That text is called advertisement. What is advertisement in bahasa? Erlangga, do you know what is advertisement in bahasa? Hah? What is advertisement in bahasa? Nggak tahu, Pak. The others, please. Ada yang tahu nggak? Anyone knows? What is advertisement in bahasa? This is you have learned in grade 8. Kamu udah belajar ini di kelas 8. Advertisement. In bahasa, it means Iklan. iklan. Ya, Fanny. Iklan. Advertisement in bahasa is iklan. Iklan. So, this text is about a product that advertised. Ada sebuah produk yang diiklankan. Produknya apa? Air Christ, Australian, in style, bla 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 bla. Nah, this is a tour package, Air Christ Australia Tour. Jadi tentang perjalanan. Silakan, silakan dibaca. Kalau mau dibaca. And now we will read the question. Where is the text possibly printed? Where, di mana, the text tersebut possibly, ini mungkin atau kemungkinan printed. Print mencetak. Printed, nah ini ada is, di sini ada to be, and verb 3. Nah, kalau kamu menerjemahkannya kan, because we use bahasa in our daily life, when we read a text in English, we have to translate into bahasa. But you can translate in your brain. Kamu bisa menerjemahkannya di otak kamu. Jadi nggak harus diartikan secara lisan. Kamu bisa artikannya di dalam otak kamu, dalam pikiran kamu. Nah, kamu harus tahu, harus bisa gitu. Jadi karena ini semuanya teksnya bahasa Inggris nanti. Where is the text possibly printed? Nah, kamu dalam hati di mana teks tersebut? Nah, ini to be. To be ada verb 3, maka ini bentuknya pasif. Jadi itu bukan mencetak. Kan kalau print mencetak. Printed ada to be-nya, artinya jadi dicetak. Jadi di mana teks tersebut kemungkinan dicetak? Coba silakan, coba kamu tebak dulu. Di mana kira-kira kemungkinannya? A. Longreach, B. Catherine, C. Darwin, D. Melbourne. Yang mana kira-kira? Silakan tulis jawaban kamu. Please. Nah, Tamara. D. The other, please. Ayo dia D. Oke, good. Oke, all of you choose D. Nah, I will call one of you that have chosen D. Yang sudah memilih D. Coba. Tadi yang pertama. Tamara? Tamara? Can you unmute your mic? Tamara? Iya, Pak. Why do you choose D? Kenapa kamu pilih D? Why did you choose D as your answer? Kenapa jawabannya D? Because, coba try to speak English. Melbourne tuh nama tempat. Nama tempat. All Terus of. dia juga, Ya, coba terusin apa? Sorry, what? bentar. Udah sih, Pak, itu aja.
Itu doang. Iya. Longreach, Catherine, and Darwin is also name of place. Nama tempat juga is also name of place. Tapi kenapa Melbourne? Ayo, kenapa Melbourne? Ya, benar sekali jawabannya di Melbourne. Cuma apa alasannya? Nah, kenapa alasannya? Nah, you can read the last part. Kamu bisa baca di bagian akhir. Fully inclusive special offer price from Melbourne. Jadi special offer price. Ada offer ini penawaran. Price harga. Nah, spesial. Jadi ada harga penawaran, harga spesial. Kalau if we translate to bahasa, jadi penawaran harga spesial from Melbourne. Dari Melbourne. Nah, karena dari Melbourne, jadi kemungkinan the correct answer is D. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, wait a moment.
Sorry, I'm from toilet. Okay, we will continue. Jadi, okay, tadi the correct answer is from Melbourne. So, possibly is printed in Melbourne. Jadi karena dari Melbourne, maka kemungkinan ini ditulisnya di teksnya ditulisnya di Melbourne. Okay, next question. Okay, what is the text written for? What is the text written for? Nah, the text is about advertisement. I have said that text is an advertisement. An advertisement has a special purpose to advertise. Jadi kalian itu untuk to advertise. Advertise ini artinya mengiklankan. Advertisement, iklan, advertise, mengiklankan. To promote. To promote. Promote. You know promotion? Nah, itu promosi. Nah, promote, mempromosikan. This is the verb. And to offer. Offer, what is offer? Offer, what is offer? Offer, menawarkan. Nah, the advertisement is offer a product. And advertisement can also to persuade the reader. Anyone know what is persuade? Persuade? Persuade in bahasa, it means mengajak atau mempengaruhi. Mengajak atau mempengaruhi. Nah, ini tujuan-tujuan dari iklan. Nah, coba kamu pilih. Please choose what the correct answer. Silakan pilih jawabannya kira-kira apa? A, B, C, or D? Oke. Tamara B, Fani B, Ayudia B. Oke, all of you choose B. Oke, almost all of you choose B. Okay, it's very easy. But I have said that advertisement has special purpose to offer. To offer. In the option B, to offer an aircraft tour. So this is the correct answer. Yeah, your answer is correct. Jadi jawaban kamu, your answer is correct, benar. Don't forget, advertisement or in bahasa iklan has special purpose to advertise, mengiklankan, to promote, untuk mempromosikan, to offer, untuk menawarkan, to persuade, untuk mempengaruhi atau mengajak, to persuade the reader, to buy, untuk membeli, or to join an event like this, untuk mengikuti perjalanannya seperti ini. Nah, itu berarti untuk mempengaruhi. Untuk offer, dia menawarkan juga. Oke, good. Don't forget, advertisement has special purpose. Advertise, promote, offer, to persuade. Don't forget the meaning in bahasa. Okay, let's continue to the next question. Okay,
Still the same text. Where will be ground touring held? Where will be ground touring held? Jadi where, di mana, will, akan. Nah ini be-nya. Kenapa ada be-nya di sini? Nah, because there are held. Karena di sini ada kata held. Held is verb 3. Ada be, verb 3. Anyone knows what is the meaning held in bahasa? Hold. Jadi ada kata hold, held, held. Hold, the verb 1. Held, held. Verb 2 dan verb 3-nya sama. Held, held. Hold, held, held. Apa artinya? Ada yang tahu? Anyone knows in bahasa? Hold. I hold a pen. I hold a pen. I hold a tablet. So, what is hold? Apa itu hold? Pegang. Pegang. Yeah, good. Pegang. Pegang. But in this sentence, hold is not pegang. Pegang. Tapi Dipegang. ya, tapi bukan dipegang. Di acara yang ini atau di kalimat ini artinya bukan dipegang, tapi kan ini where will be grand touring held. Heldnya bukan dipegang, tapi diselenggarakan. Jadi secara konteks artinya adalah diselenggarakan. Secara kata artinya dipegang, tapi karena ini acara, macam acara dipegang, nah maka acaranya karena di sini ground touring, artinya touring ini perjalanan, ground ini darat, perjalanan darat. Kalau perjalanan berarti bukan dipegang tapi dilaksanakan atau diselenggarakan. Jadi kalau kita artikan pertanyaannya, where will be ground touring held? Di mana akan diselenggarakan ground touringnya? Cari dah di teksnya. The key word is ground touring. Jadi kata kuncinya ground touring. Silakan, apa jawabannya? Ayo, ada yang tahu apa jawabannya? Kata kuncinya ground touring. Apa? Gimana? Gampang kan? Kata kunci ground touring, tinggal dicari. You can look for in the text. Ground touring. Oke. Oke, good. All of you choose C. C. The Mitchell Falls and Bangi Banger Range. This is the correct answer. Look at this sentence. The Bangi Banger Range and Mitchell Falls and exclusive ground touring throughout. Nah ini kata-katanya throughout. Throughout ini artinya di antara atau melewati keduanya. Jadi keduanya yang mana? Ini Bangi, Banger Range, and Mitchell Falls. Jadi benar jawabannya adalah yang C. Ya, jadi gampang kalau ada karena teksnya di sini secara tersirat, tersurat, jadi gampang tinggal dicari aja.
Tinggal cari kata kuncinya, pahami pertanyaannya, cari di teksnya, ketemu jawabannya. Oke, good. We will move to next question. Okay, next question. This is an email. Email. Electronic mail. Surat elektronik. This is from Habibah to Ismawati. Have you ever sent email, guys? Have you ever sent email? Ada yang pernah ngirim email? Ya. Pernah? Maybe to your teacher to submit your assignment. Nah. If you have ever sent email, you must write the subject and the receiver. Subjek ini artinya judul, and receiver ini penerima. Siapa penerimanya? Penerimanya siapa? Yang mana penerima? Habibah or Ismawati? Who is the receiver? Isnawati. Ismawati. Ismawati is the receiver. And the writer is Habibah. So, my in here is Habibah. Okay, you can read the text by yourself. And the question is, what is the purpose? Purpose. Tujuan. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? What is the purpose of the text? Okay, please choose your correct answer that you think is the correct answer. A, to greet Ismawati. B, to send a photograph. C, to introduce the writer. D, to describe a country. Which one that you think is the correct answer? Coba yang mana? Which one? Yang mana? Please write your answer in chat box. Come on. Jadi what is the purpose? Tujuannya apa? Oke. Adinda E, Tamarasi, Marsasi, Ayudiasi. Come on, guys. Boys. Come on, write your answer, guys. Boys, especially boys, because all of the chosen is girl. Okay. What is the purpose? Tujuannya apa? In this email, Habibah is a new friend of Ismawati. Jadi Habibah is a new friend of Ismawati. Or Ismawati is new friend of Habibah. Jadi dia teman barunya si Ismawati. Nah, because Habibah is new friend, so she will introduce herself first. Jadi karena dia pertama kali ketemu atau pertama kali kenal, jadi dia pasti bakal memperkenalkan diri dulu. Dari mana memperkenalkan dirinya? My name is Habibah. Ini udah jelas. Ini memperkenalkan. He has introduced herself. I am your new friend. I'm 14.
Nah, this is to introduce the writer. Jadi untuk memperkenalkan si penulis. Tadi penulis siapa? Si Habibah. Oke, so the correct answer is C. Karena ini dia baru kenal. New friend. And every new friend should introduce. Harus memperkenalkan diri. Oke, good. The correct answer is C. Kalau greet in here, in bahasa it means menyapa atau mengucapkan salam. Send, mengirim. Describe, menggambarkan atau menjelaskan. Menggambarkan di sini kayak mendeskripsikan. Nah, kalau introduce tadi adalah memperkenalkan. Jangan lupa greeting tuh, itu menyapa, menyalami, introduce memperkenalkan, send mengirim, describe menggambarkan atau menjelaskan. Okay, we will move to next question. Okay, it's very easy. Who is Habibah's sister? Who is Habibah's sister? Who artinya siapa? Habibah's sister, saudara perempuan ini Habibah. Coba, ini gampang kan? Silakan jawab. Ayo. Coba, saya mau tanya dia langsung aja. Fares Salman Akbar. Fares. Raisa, Kak. Siapa? Raisa. Raisa. Iya, good. Raisa, because it's very easy. Ini kan ada sini. My sister's name is Raisa. So the correct answer is D. Okay, good. All of you choose D as the correct answer. Okay, next question. Okay, next. What does attach mean? In attach are photographs of the blah 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 blah. What does attach? Jadi in bahasa, if we translate into bahasa, what, apa, attach. Kata attach di sini ada apostrof. Attach. Attach di sini artinya terlampir. If you have ever sent email, you know attachment. Attachment. Attachment ini lampiran. This is noun. Nah, terlampir. Kalau attach, melampirkan. Because this is the verb 3. This is passive, jadi terlampir. What does attach mean? Jadi apa arti attach? Mean in attach are photographs. Terlampir pada sebuah foto. Atau terlampir foto dari bla 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 bla. Nah, frasenya di sini. The second line. Oke. Mampus yang yatim. Oke, coba. Yang mana yang kata yang terlampir ini mirip dengan yang mana? Jadi artinya yang mana? Ini saya kayak sinonim atau similar meaning. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris biasanya similar meaning. Arti yang mirip-mirip. Oke, yang mana jawabannya? Tamara, enclosed with the question mark, dengan kata tanya.
Fani Adinda E. Enclose, glued, sent, seen. All of option is verb 3. And if we translate into bahasa, all of you is beginning with ter. Jadi semuanya pakai ter semua. Kalau translate ke dalam bahasa Indonesia. Ter, 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 ter. Cuma yang mana? Sin, kita mulai dari sini. Sin. Asal dari kata si. Si. Apa sih artinya? Anyone know? Apa sih? Si. Si. Saw. Sin. Siapa artinya? I see you. Melihat. Iya, jadi sin ini terlihat. Karena bentuknya pasif. Kalau send, ini dari send, send, send. Artinya apa? Send? Mengirim. Mengirim. Kalau send di sini adalah terkirim. Nah, yang glue, apa sih glue artinya? Glue ini bisa berarti kata benda juga yang artinya adalah lem. Nah, glue di sini artinya menempel. Nah, di sini artinya tertempel. Glued. Kalau enclose, ini artinya sama, yaitu terlampir. Dia bentuknya regular verb. Enclose, enclosed, enclosed. Jadi cukup kalau dasarnya enclose. Melampirkan, belakang tambahin ed jadi terlampir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah benar. Jawabannya adalah yang A. Enclose. Benar jawaban kamu? Karena enclose artinya terlampir. Di attach ini artinya lampir. Nah, kalau kamu mau ganti pakai enclose itu bisa. Nah, kalau sarannya kalau ada ketemu soal yang berhubungan dengan similar meaning, artinya yang hampirnya serupa atau yang mean, caranya adalah tinggal kamu ganti aja. You change the word that found the meaning. Kamu ganti aja yang kata yang kamu pengen temukan artinya with the option, dengan pilihannya. Terlihat ini nggak nyambung, terlihat fotograf nggak nyambung. Si sign juga sama gitu. Nah, yang paling nyambung adalah enclose. Jadi jawabannya adalah yang A, enclose. Oke, good. Tips saya kalau pengen tahu banyak kosakata seperti ini, you must read a lot. Kamu harus banyak baca. In this era, it's very easy to read English text. Gampang banget kalau sekarang mau bacain teks bahasa Inggris. And you are eager, kamu juga lebih mudah to find the meaning, untuk menemukan artinya. Oke, good. Next question. Oke, next text is hay fever can occur all year round, but it is traditionally bla 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 bla. Sorry. Oke. Sampai sini. Nah,
This is a text that call tips. Do you see my share screen? Nah, this text is tips. Tips is a kind of procedure. Di tips ini adalah satu jenis dari procedure text. Okay, we'll try to read this first sentence. Hay fever can occur all year round, but it is traditionally worse in the spring months when the pollen count in the air is high. Hay fever. Hay fever is common name for allergic rhinitis, meaning an allergy in the nose. Jadi di sini hay fever adalah nama umum untuk alergi rhinitis, artinya gejala alergi, meaning yang maksudnya adalah alergi di hidung. Nah, jadi hay fever itu alergi. Can occur dapat terjadi all year sepanjang tahun, but it is traditionally worse. Worse di sini asal katanya bad, buruk, lebih buruk, worse. Di worse ini artinya lebih buruk in the spring months, di bulan-bulan di musim spring. Apa spring? Ada yang tahu? Musim apa? Musim semi. Jadi dimulai di musim semi. When di sini bukan akan ya. When di sini artinya adalah ketika. Jadi when itu bisa berarti ketika. Nah, ini dinamakan conjunction. Kata hubung. Dia sebagai kata hubung, atau di dalam bahasa Inggris ini disebutnya kadang-kadang menjadi possessive pronoun. Pronoun, kata ganti. Kata ganti buat siapa? When tadi buat yang lebih buruknya di spring months. When the pollen count, pollen ini artinya kayak serbuk sari, kayak bagian di tanaman. Pollen count in the air is high, di udara itu high, artinya tinggi. Jadi jumlah serbuk sari di udara itu tinggi. Jadi itu alergi. Oke, langsung aja ke sini. What is the purpose of the text? Apa tujuan teksnya? Tujuan teksnya apa? Look at this part. Lihat bagian ini. Tips to try and reduce hay fever symptoms. Ini bagian dari yang menunjukkan purpose, tujuannya, tips, bla 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 bla. Nah, in the first part, this is to describe hay fever, and this is the steps of the tips. Jadi langkah-langkah dari tips tersebut. Coba jawabannya yang mana? What the correct answer? Oke, Tamara C. Ya, yang lain mana? Saya lingkarin tuh yang tujuan, karena biasanya tujuan itu ada di awal. Kalau dalam teks prosedur biasanya tujuan itu ada di awal.
Oke, Ayudhya, Skardia Hanumsi, Vanisi. Oke, good. The correct answer is C. To give ways to reduce. Nah, kata kuncinya di kata reduce. Di sini di teksnya tadi tips to try and reduce. Apa reduce? Artinya mengurangi. Mengurangi. Jadi ini cara-cara, Gibbs ini adalah memberikan cara-cara. Di sini cara-cara to reduce, untuk mengurangi hay fever symptoms, gejala alergi. Alerginya gara-gara tadi alergi dari tumbuhan yang mengenai hidung, jadi dia alergi. Di sini ditulisnya tips to try and reduce, jadi tujuannya itu. Jadi benar, jawabannya adalah yang C. Oke, Aulia, Dinda, your correct answer. Your answer is correct. Sorry. Oke. Next. Okay. Next question. In above of the text, sorry, in the below of the text. What does this in you need to discuss this with your doctor or pharmacist refer to? If we translate into bahasa. Karena kita kan orang bahasa Indonesia, ketika kamu menemukan yang reading comprehension, ini kan bentuknya reading comprehension, pemahaman bacaan. Maka pertanyaannya ini harus kamu bisa maknaikan dulu ke dalam bahasa Indonesia, dalam hatinya. What does, apa, dasnya nggak usah diartiin, karena dia auxiliary, apa, this artinya ini. Jadi apa ini, in, di, ini namanya frase. You need to discuss this with your doctor or pharmacist. Refer to, refer to artinya mengacu untuk atau merujuk untuk. Jadi mengacu untuk siapa this-nya? Karena this ini juga kata ganti pronoun ya buat benda yang dekat. Nah, kira-kira mengacu untuk siapa this-nya? Oke, tinggal dilihat di kalimat yang ada frasenya. You need to discuss this with your doctor or pharmacist. In the steps 5th. Di langkah kelima. Coba silakan. Jawabannya apa? A, B, C, or D. Jadi this-nya itu buat siapa? Come on, write your answer. Oke, Tamara E. Come on, guys. Adinda E. Jadi this-nya buat siapa? Ini namanya referral word. Kata rujukan. Kata rujukan ini berhubungan juga have relate with pronoun. Ada hubungannya dengan kata ganti. Nah. Oke, hampir sama semuanya jawabannya. All of you choose D, sorry, choose A. Semuanya jawabnya A. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang
A. Nah, this-nya di sini tinggal dilihat di kalimat sebelumnya atau di frase sebelumnya. You need to discuss this. Kamu harus mendiskusikan ini. Ininya buat siapa? Lihat di kalimat yang lengkapnya. Antihistamine medication. Medication itu pengobatan atau penyembuhan. Jadi penyembuhan dengan cara antihistamin. In the form. Form ini artinya bentuk. Jadi dalam bentuk tablet, nasal spray, ini semprotan yang melalui mulut, eye drops, tetes mata, drop ini tetes. May help alleviate symptoms, but you need to discuss this. Jadi this-nya ini buat si antihistamine medication. Karena kalau yang lainnya, ini kalau using nasal spray, applying eye drops, ini bentuk dari antihistamine medication-nya. Alleviating symptoms is the effect of antihistamine medication. Jadi bentuknya adalah yang E. Benar sekali, jawaban kamu yang A. Oke, jadi sekali lagi, kalau yang ketemu kata refer ini tinggal lihat aja kalimat sebelumnya. Tapi sekali lagi kamu harus paham konteks kalimatnya. Paham konteks kalimatnya, tinggal cari, oh ini kira-kira buat siapa ya penggantinya. Nah, kamu harus juga tahu juga bahwa dia berhubungan dengan yang namanya pronoun. Ada subject pronoun, possessive pronoun. Kamu harus tahu. Oke. Next question. Oke. Next question. What does airborne pollen mean? Tadi mean artinya arti atau maksud, makna. Jadi apa arti airborne pollen? Airborne, air. Kamu sering dengar. I believe you have ever heard this word, airborne. Apa airborne? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kan kalau the virus of COVID-19 is spread, ditularkan with airborne. Apa airborne? Jadi melayang-layang. Jadi ada kayak ada udara yang melayang-layang, airborne. Kira-kira yang mana? A, B, C, or D? Coba dipilih jawabannya, silakan. Jadi yang paling tepat menurut kamu yang mana? Tamara, D, in the air. Kayla, D. Jadi airborne. Pollen ini tadi bagian tumbuhan. Tidak salah, dia artinya adalah serbuk sari. Airborne pollen. Oke, D, all of you choose D. Kita artiin. Pollen from flowers, ini serbuk sari dari bunga. Is not the answer. Ini jelas bukan jawabannya. Taken by air. Taken. Take. Took. Taken. Kalau yang nggak tahu, taken ini asal kata dari kata took. Took. Sorry, take. Take. Took. Taken. Take mengambil. Nah, taken tadi bentuk kalimat pasif, jadi diambil.
diambil by air, melalui udara. Kalau ada kata B-nya. Nah, airborne ini tadi adalah yang di pollen yang menyebar melalui udara. Misalnya ini pollen, misalnya pollen jadi di udara. Jadi bukan diambil di udara, ini salah. Produced by air, produce. Produksi, produce, memproduksi. Kalau bentuk kalimat pasifnya, karena dia bentuknya pasif, maka artinya diproduksi by air, melalui udara. Diproduksi melalui udara bukan, karena diproduksi melalui tumbuhan juga, karena pollen. Nah, yang benar adalah yang di pollen in the air. Pollen, jadi ada di udara. Nah, pollen di udara, nah kita hirup. Kalau yang menderita alergi bisa langsung kena symptoms-nya, gejala-gejalanya. Jadi airborne pollen ini artinya adalah pollen in the air, di udara. Not from flowers, not taken by air, not produced by air, but the correct answer is in the air. In the air, di udara. Di airborne itu artinya di udara, percikan di udara, virus di udara. Okay, good. Next question. Okay. The different text from the previous. My favorite book is Matilda, a book written by Roald Dahl, which was published in 1988 in London by Jonathan Cave. Okay, we will translate. Jadi, my favorite book is Matilda. Buku favorit saya adalah Matilda. A book written. Nah, ini bentuknya pasif. Ingat kayak tadi. Written, karena langsung verb 3. Artinya sebuah buku yang ditulis oleh Roald Dahl, which was, nah, which di sini artinya adalah yang mananya buat siapa? Yang mananya mengacunya buat buku tadi. Jadi karena di situnya buku, maka pakainya which. Kalau orang misalnya yang mana, tapi yang mananya orang, berarti bukan pakai which, tapi pakainya who. Kalau yang mananya tempat, pakai katanya where. Kalau yang mananya waktu, pakai katanya when. Kalau umum, pakainya that. Jadi kamu bisa ya pakai that was umum, tapi karena di sini mengacunya udah jelas ke sebuah benda, maka pakainya which. Itu kata ganti, itu conjunction juga. Jadi which was published, nah ini bentuknya pasif, was published. Ada to be-nya was, published artinya karena ada id-nya jadi dicetak. Jadi buku ini dicetak atau diterbitkan di London by Jonathan Cave. Oleh Jonathan Cave. Jadi Jonathan Cave ini adalah publishernya, penerbitnya. It is about a girl who lives with a foster family who abuse her. Jadi dia hidup dengan orang keluarga yang menyedihkan, who abuse ini kayak menyia-nyiakan atau menyakitinya. Do not give her affection, yang tidak memberikan affection ini kayak kasih sayang. Oke, bisa baca selanjutnya, silakan nanti dibaca. The girl goes to school where teacher is rude. Anak tersebut, si tadi Matilda, ke sekolah di mana seorang teacher, seorang guru is rude. Rude di sini artinya kasar. Dia ada seorang guru yang kasar to children, ke anak-anak. But in that school, she meets a very good teacher. That is great.
Jadi ketemu juga dengan orang guru yang baik. Professor Unger are slowly holding his affection, memelihara kasih sayangnya, and spending more time together. Bla 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 bla. Kamu cari sendiri. Nah, what is the text about? Tentang apa teksnya? Ada yang tahu tentang apa teksnya? Ayo. Menurut kamu tentang apa teksnya ini? Nah, ini jenis teksnya. Sebenarnya jenis teksnya adalah jenis teksnya adalah deskriptif karena dia menjelaskan isi buku. Tapi karena di sini bukunya buku tentang cerita, maka dia story-nya recount. Ceritanya lampau, tapi sebenarnya menggambarkan sebuah buku, descriptive text. But the descriptive is about a story. Deskriptifnya tentang sebuah cerita. Nah, ceritanya dalam bentuk lampau. Oke, jadi jawabannya apa? Teksnya tentang apa? Nah, Tamara benar. B, Matilda, buku favorit. Jadi dia menjambak. Jadi teksnya ini tentang favorit atau buku favorit. My favorite book. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi bukan story-nya, tapi tentang bukunya. Bukunya terbitin nama siapa, tahun berapa, dijelasin di situ. Jadi teks tersebut untuk sebuah buku yang favorit. Atau buku favorit yaitu buku Matilda. Baru kalimat selanjutnya baru itu ceritanya. Jadi jawabannya adalah yang B. Satu soal lagi, soal terakhir. Oke. What does paragraph 2 tell? What does paragraph 2 tell? Nah, if we translate into bahasa, apa paragraf kedua tell di sini artinya menceritakan. Jadi menceritakan apa paragraf kedua? Nah, coba paragraf kedua yang ini. Yang tadi ada seorang guru yang kasar, but in the school she meets a very good teacher, that is great. Jadi ketemu guru yang baik juga. Nah, kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya, Dinda? Dinda, apa jawabannya? Ayo, ada yang tahu? Adinda, apa jawabannya, Adinda? Nah, di sini kan the girl goes to school where a teacher, jadi that school. Nah, di sini from this text we can conclude, kita bisa menyimpulkan that the paragraph 2 tell about Matilda's school experience. Artinya pengalaman sekolahnya si Matilda. Jadi tentang pengalaman sekolahnya yang ketemu guru yang kasar, ketemu guru yang baik. Itu pengalamannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang A ini bukan name of the book. Itu tadi di paragraf pertama. The professor in Matilda School. Di teks ini bukan cuma menjelaskan tentang profesor, tapi tentang pengalamannya dia. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang di Hard Life of Matilda, ini adanya di paragraf ketiga. Jadi paling tepat adalah yang C, Matilda's School Experience. Satu lagi deh. Terakhir, the real last. Oke. Why did the family leave Matilda? Why? Mengapa did the family, keluarganya leave? Artinya meninggalkan.
Kenapa si keluarga Matilda meninggalkannya? Artinya pergi. Coba cari di kalimat terakhir. Kata kuncinya leave. Nah, leave. Di teksnya ada kata at the end, Matilda's parents are leaving the city. Nah, leaving. Kata kuncinya leave. Because bla 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 bla. Nah, itu jawabannya. Apa jawabannya? Ayo yang tahu? Terakhir ini apa jawabannya? A, B, C, or D? Oke, Fanny D, Tamara D. Jelas kan? Ini jelas sekali jawabannya di sini karena tadi kata kuncinya ada di at the end, di akhir, Matilda's parents, orang tua Matilda, are leaving the city, meninggalkan kota because of, karena problems with the law. Artinya masalah, law ini artinya hukum. Jadi masalah hukum. And they let her in custody of the teacher. Dan merekanya ini adalah si orang tuanya membiarkan atau mengizinkan hernya buat si Matilda in custody. Custody ini pengasuhan. Di dalam pengasuhan of the teacher. Tadi profesor yang baik tadi. Jadi Matilda itu tadi diasuh sekarang sama the good teacher, yang guru yang baik tadi. And at the end, di akhirnya Matilda is very happy. Matilda sangat senang. Jadi jawabannya tepat adalah yang tadi benar, jawabannya adalah yang D. They had law problem. Mereka mendapatkan masalah hukum. Oke. I think it's enough. I think it's enough. I will stop there. Okay, guys. Now we will take a picture. I will capture the screen. But before that, please on your camera. Please on your camera. Please turn on your camera because I want to capture the screen. Come on the camera, please. Silakan hidupkan kameranya karena saya mau capture, saya mau foto. Karimanya begitu. Come on. Nah, saran saya karena ini nanti kamu bakal ketemu reading comprehension terus, bukan cuma di SMP, kamu bakal juga ketemu nanti di SMA. Jenis teksnya adalah, jenis soalnya adalah reading comprehension, pemahaman bacaan. Bahkan nanti kalau kamu misalnya pengen kuliah, terus tes masuk kuliahnya itu pasti ada reading comprehension-nya. Jadi ada pemahaman bacaan dalam bahasa Inggrisnya. Bahkan kalau kamu ikut tes TOEFL or IELTS, pasti ada juga yang reading comprehension, memahami bacaan. Maka cara paling ampuh buat belajarnya adalah read aloud, banyak baca. Banyak baca, banyak tahu kata, itu bakal melatih kamu dalam reading comprehension. Jadi reading comprehension ini bakal kamu sering temuin. Jadi penting banget untuk kamu sering baca. Nanti masuk SMA, di SMA ketemu. Mau kuliah, masuk kuliah, ketemu lagi. Jadi jangan remehin tentang bacaan bahasa Inggris. Kalau yang pengen kuliahnya tempat yang bagus, nanti pasti ada reading comprehension-nya. Bahkan kalau mau keluar negeri, tes TOEFL atau tes yang semacamnya pasti ada juga. Ayo, berapa orang nih yang baru hidupkan kamera? Baru sedikit. Please, come on. Come on. Ayo dihidupin kameranya sebentar aja. Iya yuk, dibuka dulu yuk kameranya untuk mempersingkat waktu. Kan udah malam ya kan? Yes. Masa yang baru buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang nih dari 30 orang.
Bella, Hafid, Adinda. Sorry, I'm so sorry if I have mistake. I'm so sorry if I have mistake. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. And I have message to you. Don't worry about the mistake. Jangan takut untuk salah. Apalagi kalau ngomong bahasa Inggris, berani dulu. Harus berani ngomong, berani banyak baca. Karena bahasa Inggris ini bukan cuma untuk nilai sekolah, tapi untuk kehidupan kamu sendiri nanti. Jadi karena di kehidupan nyata, kamu pasti butuh bahasa Inggris. Apalagi kalau kamu punya cita-cita yang tinggi, misalnya pengen kuliah tempat yang mana, atau bahkan pengen kuliah ke luar negeri, itu bahasa Inggris itu penting. Jadi bahasa Inggris itu bukan sekedar biar lulus, biar dapat nilai bagus, bukan. Tapi bagaimana kamu bisa berkomunikasi. Nah, kalau pengen bisa komunikasi, you must try to speak up. Kamu harus mencoba buat speak up, ngomong. And don't worry about the mistake. Jangan takut buat salah. Oke? Please do in your daily life. Coba lakuin di kehidupan kamu. Thank you for your attention. Goodbye. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.